Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKPPG, perkenalkan nama saya Siti Musarofah dengan NIM 2414462957. Saya merupakan mahasiswa PPG tertentu tahap 1 tahun 2025 Prodi Pendidikan Fisika, asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan melaksanakan tag video uji kinerja UKPPG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, agar meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu minta tolong Putri untuk memandu. Silahkan maju ke depan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kalian semua sehat ya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, masuk semua ya. Sebelum belajar, kira-kira kalian sudah siap belajar belum? Sudah. Oke, coba dilihat lingkungan kelasnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Jika sudah bersih. Oke, gimana? Pakaiannya sudah rapi belum? Jika belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Oke, dirapikan ya. Oke. Di lacinya ada sampah enggak? Enggak ada. Jika ada sampah, silahkan nanti buang ke kotak sampah. Karena kebersihan itu adalah pangkal dari iman. Oke. Siap belajar? Siap. Semangat hari ini? Oke. Ibu punya sebuah benda. Benda apakah ini? Kayu, balok. Oke, benar. Ada lagi? Apa? Kelereng. Pernah main kelereng? Oke. Ini apa? Kertas. Ini adalah sebuah kertas. Kira-kira dari ketiga benda ini, kita mau belajar apa sih? Mau belajar tentang bentuk. Oke. Apalagi kira-kira masih kurang tepat? Cara mengukur dari ketiga benda tersebut. Oh iya, benar. Cara mengukur dari ketiga benda tersebut. Oke, kita akan belajar tentang pengukuran ya, berarti kan? Akan mengukur tiga benda ini. Kalian pernah mengukur? Pernah. Kira-kira mengukur apa? Mengukur buku. Menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Oke. Yang ini, pernah mengukur apa? Pernah mengukur? Pernah mengukur apa? Mengukur badan. Mengukur badan. Menggunakan apa? Meteran. Iya, benar. Oke, berarti pernah mengukur ya. Ada yang mengukur badan menggunakan meteran. Ada yang pernah mengukur buku menggunakan penggaris. Oke, semisal gini. Ibu ingin mengukur sebuah panjang balok kayu ini. Menggunakan penggaris. Bisa nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Misalkan ibu coba. Panjang balok ini. Berapa nak hasilnya? 14 cm. 14 cm. Oke. Ya, panjang balok kayu ini adalah 14 cm. Oke, sekarang Ibu ingin mengukur kelereng. Diameter kelereng menggunakan penggaris. Bisa nggak? Tidak? Tidak bisa. Oke, sekarang Ibu ingin mengukur ketebalan kertas menggunakan penggaris. Bisa nggak? Tidak bisa. Oke, berarti kesimpulannya apa?
Apa kesimpulannya? Tidak semua benda dapat diukur menggunakan penggaris. Oke, berarti kita membutuhkan suatu alat ukur yang fungsinya untuk mengukur benda yang tipis, benda yang berbentuk bulat. Oke. Selanjutnya, nah, kalian tahu penjahit? Tahu. Oke, seorang penjahit dia itu ingin menciptakan sebuah gaun atau sebuah baju ya. Nah, tapi si penjahit ini tidak bisa menggunakan apa biasanya? Si penjahit itu menggunakan alat ukur apa? Apa namanya? Iya, meteran, menggunakan meteran. Nah, si penjahit ini tidak bisa menggunakan meteran, tidak bisa cara membaca meteran. Apa yang terjadi? Salah. Terus apa yang terjadi? Apakah dia bisa membuat sebuah gaun? Tidak bisa. Karena si penjahit ini tidak bisa membaca meteran, tidak bisa menggunakan meteran, dia tidak akan bisa menjadi seorang penjahit, tidak bisa menciptakan sebuah gaun. Oke. Terus ada contoh lagi. Misalkan siapa? Mutakin. Mutakin adalah seorang insinyur bangunan ya. Misalkan seorang insinyur bangunan. Terus si Mutakin ini ingin membuat sebuah gedung yang tingginya 15 meter. Nah, tapi si Takin ini gedungnya harus berbentuk persegi, di mana sisinya harus sama. Tapi karena si Takin ini tidak terlalu paham tentang pengukuran, jadi si Takin membuat gedung yang sisi kanan ini 15 meter, sisi kiri 14 meter, 5. Apa yang terjadi pada bangunan tersebut, gedung tersebut? Roboh. Terus apalagi bentuknya gimana? Tidak simetris atau gimana? Miring. Karena miring, tidak simetris, akhirnya roboh. Nah, dari cerita tersebut, dari dua cerita tadi, kira-kira penting nggak belajar pengukuran? Penting ya, jadi ya untuk belajar alat ukur. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian. Di sini Ibu udah menyiapkan soal singkat. Silahkan nanti kalian jawab. Nih, nanti dibagi satu-satu, ditulis. Ditulis nak. Nanti kalau udah selesai, silahkan dikumpul kembali ya. Jangan lupa ditulis namanya. Ini udah? Ada yang udah, ada yang belum. Sudah? Nah. Oke, jawabannya beragam-ragam. Ibu sudah lihat hasil jawaban kalian. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kebaca? Kelihatan? Oke, nah, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu kalian akan mengidentifikasi bagian-bagian, fungsi, dan skala terkecil penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup dengan benar. Jadi, tujuan yang kedua, kita akan menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan benda. Tujuan yang ketiga, kita akan membaca dan menghitung hasil pengukuran dari jangka sorong. Oke, yang terakhir, menyajikan hasil pengukuran menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup sesuai kaidah fisika. Masih semangat belajar? Masih. Oke, Ibu mau ngetes semangatnya, silahkan kita berdiri sejenak untuk ice breaking. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, duduk kembali. Silahkan duduk. Oke.
Ibu, ada sebuah permasalahan. Kita lanjut ya. Kelihatan gambarnya? Nah, kira-kira gambar apakah ini? Gedung, ya. Oke, ada gambar satu lagi. Ini apa? Chip. Oke, pintar. Oke, ada dua gambar, yaitu sebuah gedung atau bangunan. Yang ini adalah chip. Jadi, ceritanya dari gambar ini adalah ada sebuah perusahaan manufaktur di mana perusahaan ini ingin menciptakan sebuah chip. Chip ini berbentuk apa? Berbentuk mikro yang sangat kecil. Kecil banget kan? Segini ya? Kecil banget ya? Nah, chip ini terbuat dari apa? Lempeng tembaga. Lempeng tembaga. Ini tipis nggak nih? Tipis. Nah, karena perusahaan ini ingin menciptakan sebuah chip, dia bingung nih. Kira-kira alat apa sih yang cocok untuk mengukur ketebalan sebuah lempeng tembaga sehingga menghasilkan sebuah chip. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti kalian melakukan percobaan yang udah Ibu tuliskan, Ibu buatkan di LKPD, ya. Paham? Paham. Oke. Ibu kan sudah melihat hasil asesmen awalnya tadi. Silahkan untuk kelompoknya pindah sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Ya, silahkan. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ya, bagikan LKPD-nya. Ya. Silahkan tulis dulu anggota-anggota kelompoknya di dalam LKPD. Nanti kalian diskusikan pertanyaan Ibu tadi, ya. Sebuah perusahaan yang ingin menciptakan sebuah chip, tapi melakukan percobaan dulu. Instruksinya di LKPD, nanti Ibu jelaskan secara singkat. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya di dalam LKPD. Nanti kalian diskusikan ya bersama teman kelompoknya. Nanti catat hal-hal penting yang ada di dalam video untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, udah disiapkan alat tulisnya? Sorok sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mekanika. Dari alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi ukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorok mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Ini bisa mengukur ketebalan atau diameter lubang. Jangka sorok juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorok. Oke, yang pertama itu videonya menjelaskan tentang mengukur diameter suatu benda. Kita menggunakan yang bagian rahang bawah ya. Oke, selanjutnya video selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan jangka sorok? Ini adalah jangka sorok. Jangka sorok. Ini tata cara penggunaannya ya. Yang kelima adalah salah satu alat untuk sorok. Nah, ada bagian-bagiannya. Ini dari dua skala. Yang pertama skala utama. Skala utama. Terletak pada bagian jangka sorok yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala terbiar yang terdapat pada. Oke, sudah dicatat ya, sambil dicatat ya. Tadi gambar apa? Video apa? Tentang jangka sorong. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ini tata cara penggunaan mikrometer, sekrup, dan bagian-bagiannya. Oke, ini Ibu ada alatnya. Nanti kalian diskusikan ya. Ini alatnya, silahkan. Silakan diikuti instruksi yang ada di LKPD. Nanti ada yang mengukur jangka sorong, ada yang mengukur mikrometer sekrup, dilihat di LKPD-nya ya. Ya. Nih, misalkan nih tadi ini benda apa? Jangka sorong. Cara menggunakannya gimana? Mengukur kelereng. Nah, bendanya diapit oleh si rahang, ya, rahang bawah. Nanti dilihat di sini pengukurannya. Oke, kalian coba. Ini bagian-bagiannya, bagian jangka sorong apa aja ditulis di sini.
Ya. Nah, misalkan mengukur ke diameter ya. Apa di situ yang pertama disuruh mengukur apa jangka sorong? Ya, dikunci. Silakan ditentukan skala utamanya berapa. Nah, ya dilihat skala utamanya berapa di situ. Skala utama tadi yang mana? Yang atas atau bawah? Yang atas berapa? Yang mana skala nonius? Mana skala nonius? Ya, skala nonius yang bawah. Nih, mana yang berhimpitan tadi? Nah, cari garis yang berhimpitan. Cara mengukurnya tadi. Ya, 8. Ya. Di sini ya, berarti di angka 8. Berapa ketelitiannya ini tadi? 0,001. Ya, dikalikan dengan skala ini, skala gesernya atau skala nonius berapa? 8 dikali. Cara menghitungnya tadi kan skala utama ditambah ini hasilnya berapa? Tambahin ya. Tambah hasilnya misalkan 8. Tambahin 2,1 dikali ditambah 8. Berapa hasilnya? Itulah hasil pengukurannya. Paham? Ya. Kira-kira mana skala utamanya, yang atas apa yang bawah? Yang atas. Berapa skala utamanya? Yang berhimpitan dengan angka 0. Berapa ini? Coba baca. 7, 1,7. Nih 0, 1, 1, berapa? 1,1, 1,2, berapa itu? Yang berhimpitan dengan 0, dekat sama 0. Itu kan yang di akhirnya ini, Bu. 7? Coba Ibu lihat. Ya. Nah, berarti 1,7. Skala utamanya ditulis mana tadi LK-nya? Skala utama. Terus nyari skala apa lagi? Skala nonius atau skala geser. Yang mana? Yang bawah ya? Oke. Cari yang garisnya berhimpitan. 5 ini. Mana yang berhimpitan? 5. Oh ya, 5 sama ini. Jadi berapa? 5. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menunjukkan angka 5. Ya, angka 5. Ketelitiannya berapa? 0,1. Iya, 0,1 mm. Berarti 5 dikali 0,1. Berapa hasilnya? Tulis dulu di sini. 5 dikali 0,1 berapa hasilnya? Terus nanti di sini nggak ditulis dulu ya berapa. Terus di sini hasilnya nih, berarti skala utama ini nih, skala utama ya, ditambah ya kan, hasil dari sini berapa, skala gesernya berapa tadi ya kan? Berapa, tambahin hasilnya adalah, paham ya? Ya, gimana caranya? Oh iya, mengukur. Oke, yang tadi udah ditulis bagian-bagian dari jangka sorongnya? Udah ya. Bagian-bagian jangka sorong, bagian-bagian mikrometer sekrup, bagian dari penggaris. Kalau udah tahu bagian dan fungsinya, nah kalian baru cara mengukurnya. Mengukur kelereng pakai apa yang cocok, mengukur koin pakai apa, mengukur pipa pakai apa, tuh ya. Mengukur balok pakai apa bisanya gitu ya. Ditulis hasilnya di LKPD. Oke, kalau kalian nanti sudah mengukur nih menggunakan penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, menggunakan benda-benda yang udah Ibu siapkan seperti kelereng, balok kayu ya, penggaris, terus kertas, terus pipa, koin. Nah, dari percobaan itu nanti kalian jawab pertanyaan tadi di LK-nya. Kira-kira alat apa nih yang cocok buat membuat sebuah chip? Nah, tapi cari dulu ya, yang mana yang cocok. Kalau misalkan mengukur ketebalan benda yang tipis pakai apa? Pakai jangka sorong atau pakai penggaris nih gitu ya? Apa mikrometer sekrup? Nanti kalau sudah kalian siapkan untuk presentasi ya. Kalau sudah ngisi, udah ngitung kan? Ya, jangka sorong udah, penggaris udah, mikrometer udah. Nah, ini jangan lupa dijawab ya. Ganti-gantian biar kaliannya diskusi kerjasama, ayo. Ya, jangan lupa ini diisi. Iya, ini diisi. Benar dong.
Kesimpulannya apa? Jawab pertanyaannya. Ya. Tulis. Kan ada 3 alat ukur tuh, ya kan? Ada penggaris, ada jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Nah, dari ketiga alat tersebut, mana yang paling teliti? Yang paling teliti yang mana? Ada jangka sorong, ada penggaris, ada mikrometer sekrup. Yang mana? Yang paling teliti? Mikroskop. Iya, berarti jawabannya adalah itu ya. Bisa? Ya, sip. Bisa kelompok ini? Ya, sip. Gitu. Paham? Paham. Oke, jangan lupa untuk menyiapkan presentasi ya kalau sudah. Ya. Udah diukur semua? Udah. Kelompok berapa ini? Udah selesai ya? Ya, kelompok 3 udah selesai. Ini dikit lagi. Yang ini udah. Oke, udah 2 kelompok yang selesai. Kita tunggu kawannya lagi ya. 2 kelompok lagi. Oke, nanti siapkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing 2 orang aja buat maju membacakan hasil diskusi kalian ya. Oke, kita presentasi dulu ya. Oke, Ibu minta kelompoknya Septi dulu untuk maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami mengenai pengukuran yang telah kami ukur. Oke. Jangka sorong, tuliskan nama bagian-bagian jangka sorong. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian jangka sorong sesuai dengan jangka yang tertera pada gambar di bawah ini. 1. Itu adalah nama suatu benda kedalaman. Ya, jangan lupa diperhatikan ya. Atau skala terkecil jangka sorong, yaitu 0. Dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Septi. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Sumiati. Sebutkan alat-alat ukur panjang. Oke, sebutkan alat ukur panjang. Penggaris, jangka sorong, dan Iya. Oke, benar ya jawabannya. Oke, silakan ditutup dulu. ya dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada yang bertanya tentang apa tadi? Tentang apa saja alat ukur panjang. Oke, ada penggaris, ada jangka sorong, dan ya mikrometer sekrup. Oke, sekarang kelompoknya Putri, silahkan maju. Silahkan maju. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan nama bagian dan fungsi dari tiap bagian jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong. Rangka galah, rangka mundur atas, rangka geser, lalu kunci, skala medium, skala mikrometer. Baik, ada yang ingin ditanya? Oke, silahkan dari kelompok lain. Ya, oke. Oke, sebutkan bagian-bagian dari jangka sorong apa aja? Bagiannya adalah rangka dalam, rangka putar atas, rangka geser atas, dua kunci benda, rangka putar bawah, rangka geser bawah, skala medium. Oke, dah silakan ditutup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok Putri. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Oke, kira-kira alat ukur apa sih yang dapat mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis? Silakan jawab angkat tangan. Nama alat ukurnya. Oke, Septi? Yaitu mikrometer. Ya, mikrometer sekrup. Benar jawabannya. Oke, pertanyaan kedua kita diskusi ya. Oke. Pertanyaan kedua kita tanya jawab. Jadi, bagaimana
mengukur ketebalan diameter kelereng. Kira-kira menggunakan alat ukur apa? Ya, jangka sorong dan ya mikrometer sekrup. Bisa dua ya, bisa jangka sorong, bisa mikrometer sekrup. Tapi lebih teliti yang mana antara jangka sorong sama mikrometer sekrup? Ya, mikrometer sekrup. Oke, pintar, paham ya? Oke, sekarang kita ice breaking dulu biar kalian lebih semangat. Coba berdiri dulu, diri. Oke, berdiri ya, biar semangat. Oke, berdiri. Kita ice breaking sebentar, biar semangat. Oke, ice breakingnya adalah tepuk cinta. Oke, tepuk apa? Tepuk cinta. Oke, kita coba ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira nih, kalian senang nggak? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Seru. Asik. Kenapa asik? Seru aja. Pusing nggak hari ini? Kira-kira hal apa yang paling sulit dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Pas diskusi ngapain? Ngitung. Ya, ngitung. Sulitnya di bagian ngitung. Kira-kira dari kelompok ini apa yang sulit? Mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan jangka sorong. Ketika mengukur benda apa jangka sorong? Kelereng. Oke. Hal yang paling mudah apa dalam pembelajaran hari ini? Mengukur jangka sorong juga. Oke, mudah banget ya dengan jangka sorong yang ini dengan penggaris. Oke, yang paling mudah penggaris. Oke. Nah, sekarang kita buat kesimpulan sama-sama. Oke, kira-kira dalam pembelajaran hari ini kesimpulan apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, silakan angkat tangan. Oke, Shirley. Ya, Selfie. Alat ukur panjang yang dipelajari hari ini yaitu penggaris, sorong, dan mikrometer sekrup. Ya. Ketiga alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti penggaris berfungsi untuk mengukur panjang untuk tulis, jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter tinta, mikrometer sekrup mengukur ketebalan plat besi yang tipis. Oke, sip. Tadi kesimpulannya adalah ketiga mempelajari tentang 3 alat ukur, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketelitiannya beda-beda ya. Yang paling teliti adalah si mikrometer sekrup. Ketelitian yang sangat teliti dari ketiga alat ukur tadi adalah mikrometer sekrup, karena penggaris memiliki ketelitian 1 mm, sedangkan jangka sorong 0,1 mm, sedangkan mikrometer sekrup 0,01. Oke, paham pembelajaran hari ini ya? Oke. Nah, nanti Ibu berikan tugas di rumah ya, jangan lupa untuk menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Kemudian, terima kasih kepada kalian sudah semangat belajar hari ini. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat buat kita semua ya. Amin ya. Teruslah belajar, jangan malas untuk belajar. Anggap menuntut ilmu itu seperti sebuah kotak apa namanya yang bajak laut itu? Ya, harta karun. Semakin dalam kalian gali, maka semakin besar kekayaan yang kalian dapatkan. Oke? Terima kasih ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di kelas, nanti tunggu gurunya
untuk pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum.